Bagian firman Tuhan dari kitab Keluaran pasal 2 ayat 23 hingga 25. Dengan perikop Musa diutus. Saya akan membaca firman ini sesuai dengan Alkitab terjemahan baru. Lama sesudah itu, matilah Raja Mesir. Tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan. Mereka berseru-seru karena perbudakan itu, dan teriakan mereka minta tolong sampai kepada Allah. Allah mendengar rintihan mereka, lalu Ia mengingat perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Lalu Allah memperhatikan orang Israel dan mempedulikan mereka. Demikianlah jauh kebenaran firman Tuhan bagi kita di saat ini. Pujian kepada Kristus selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Allah, Shalom. Ada sukacita? Amin. Atau anak-anak bilang hap, simpan di hati. Berarti sukacita itu terpancar terus. Pujian dari vokal grup Sadaka tadi bilang, selagi mentari masih bersinar, carilah wajah Tuhan. Itu berarti selagi masih ada kekuatan, mari kita cari Tuhan. Jangan tidur-tidur di rumah, jangan malas tahu dengan persekutuan yang ada, tapi carilah wajah Tuhan. Pagi ini tema yang diberikan oleh Sinode GKI di Tanah Papua untuk seluruh jemaat-jemaat yang ada di seantero wilayah pelayanan GKI di Tanah Papua, yaitu pemilihan Musa dan pembebasan Israel. Mengapa sampai selalu ada pemilihan untuk melakukan sesuatu misi? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat perjalanan sejarah, maka penyataan diri Allah pada hakikatnya itu merupakan suatu peristiwa penyingkapan diri Allah. Jadi Allah melakukan setiap penyataan itu untuk menyingkapkan dirinya. Karena dengan penyingkapan diri Allah tersebut, keberadaan diri Allah yang semulanya tidak dikenal, maka akan menjadi dikenal, menjadi dipahami. Ketika dipahami, lalu disapa, diimani oleh manusia. Nah, penyataan diri Allah tersebut terjadi bukan karena hasil upaya manusia, tetapi penyataan diri Allah itu terjadi karena kehendak Allah sendiri, inisiatif Allah sendiri untuk selalu mencari manusia dan menyelamatkan manusia. Nah, peristiwa penyataan diri Allah ini tidak terjadi dalam ruang kosong. Jadi dia tidak terjadi begitu saja tanpa adanya sejarah. Sebaliknya terjadi dalam peristiwa hidup manusia dan setiap orang yang senantiasa harus percaya. Sehingga penyataan atau penyingkapan Allah ini menjadi kisah yang terjadi secara eksistensial. Jadi eksistensial itu dia terjadi terus. Melalui apa? Melalui kehidupan. Melalui alam semesta, sejarah Allah ini, penyataan Allah ini disingkapkan, diceritakan kepada setiap umat Tuhan. Di dalam konteks Keluaran, dalam Keluaran 2 yang kita baca saat ini terjadi dalam kehidupan Musa. Seorang yang pernah menjadi pangeran di kerajaan Mesir. Iya toh? Kalau kita baca akan kisahnya di dalam Keluaran 2 ayat 1 sampai 10. Itu adalah latar belakang. Nah, Musa mengalami
3 tahap besar di dalam kehidupannya yang mencapai sampai dia berusia 120 tahun. Dalam tahap pertama, 40 tahun pertama dia ada di Mesir. Dia ada di Mesir itu sebagai pangeran kerajaan Mesir karena diangkat oleh putri Firaun. Tahap kedua, itu dia setelah melakukan pembunuhan karena bangsa Mesir dianiaya, lalu dia juga balas, dia juga membelah, bukan balas, dia membelah. Nah, jadi tahap kedua ini dia sudah tidak ada di Mesir, tetapi dia sudah ada di Midian. Jadi 40 tahun berikutnya itu dia ada di Midian. Apa yang dia lakukan? Di sana dia sebagai pengembara yang disebut sebagai penggembala. Jadi 40 tahun di Midian, tahap kedua ini dia sebagai penggembala. Kemudian tahap ketiga, dalam 40 tahun berikutnya, itu dia berada di padang gurun, di mana dia memimpin umat Israel keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan menuju kepada tanah perjanjian. Dan ini konteks pembebasan umat yang dikerjakan Allah melalui Musa. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dan kita melihat bahwa kitab Keluaran ini mengkontraskan situasi Musa yang berada di Midian, yang relatif ketika dia ada sudah sebagai penggembala di sana dia tenang, dalam situasi yang berbeda dengan umat yang ada di Mesir. Sebab di Mesir umat Israel mereka justru mengalami penderitaan dan penindasan yang dilakukan oleh Firaun. Walaupun kekuasaan Firaun ini sudah berganti. Dikatakan tadi pada ayat pertama itu, walaupun Raja Mesir sudah mati, tetapi orang Israel masih hidup dalam penderitaan. Nah, bahkan penderitaan umat Israel itu dikatakan semakin berat. Keluaran 2 ayat 23 menyatakan bahwa lama sesudah itu matilah Raja Mesir. Tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan dan mereka berseru-seru. Sehingga teriakan mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Jadi mereka berseru-seru, mereka berteriak ini bukan kepada manusia, tetapi kepada Allah. Penderitaan dan penindasan yang dialami oleh umat Israel tersebut sebenarnya merupakan sebuah kelanjutan dari kebijakan politis Firaun sebelumnya yang dia ingin memperlambat pertumbuhan umat Israel supaya jangan ada yang kuat, jangan ada yang bangkit dan melawan dia. Dalam Keluaran 1 ayat 10. Maka sejak saat itu umat Israel diperintahkan untuk melakukan kerja paksa, yaitu kerja rodi. Siapa yang pergi ke Israel itu dong ada bangun apa? Piramid-piramid ya, mereka kerja paksa, mereka kerja rodi. Dalam Keluaran pasal 1 ayat 11. Sehingga di dalam Keluaran 2 ayat 23 ini umat Israel yang dijadikan budak dengan penindasan yang begitu berat, mereka berseru kepada Allah. Seruan mereka bagaimana, Bapak Ibu? Jadi di sini dituliskan umat yang berseru-seru kepada Allah. Kata berseru ini dalam terjemahan tadi, terjemahan baru ini disebut sebagai sebuah jeritan atau rintihan. Jadi mereka merintih, mereka menjerit, itu berarti ada sesuatu yang sakit. Mereka sakit secara fisik, mereka sakit secara rohani, sebab mereka dipaksa untuk hidup menurut tradisi kayak apa yang dilakukan oleh bangsa Mesir. Kok melawan berarti sudah. Jadi ini penindasan perbudakan yang terjadi di sana. Sehingga teriakan mereka itu dilakukan umat secara komunal, secara bersama. Mereka melakukan teriakan kepada Tuhan. Sehingga Yahweh itu dia peduli, atau Allah itu peduli. Respon Allah adalah dia mendengar dan dia mengingat. Apa yang Allah dengarkan? Kita lihat di sini bahwa makna Allah mendengar ini menunjuk pada sikap Allah yang bersedia mendengarkan seluruh pergumulan dan penderitaan umat Israel. Sehingga dia ingat, yang dia ingat itu bahwa betul, saya pernah punya hubungan perjanjian atau berit
yang sudah diikrarkan. Diikrarkan bersama siapa? Berit atau perjanjian yang Allah ikatkan yaitu bersama bapa leluhur bangsa Israel, yaitu Abraham, Ishak dan Yakub. Allah ingat bahwa betul saya pernah mengikat perjanjian bahwa Abraham keturunanmu akan menjadi keturunan yang besar dan tidak dapat dihitung. Nah, Allah mengingat perjanjian itu. Walaupun kita tahu dalam kisah perjanjian lama kalau kita baca, umat Israel dikatakan sebagai umat yang tegar tengkuk. Hari ini mereka buat dosa. Makanya saya selalu bilang dia selalu berada dalam lingkaran. Dosa ketika ada penghukuman, lalu mereka sadar, lalu Tuhan mengampuni mereka dalam keselamatan itu. Itu terus berulang-ulang kali. Dan pada saat ini ketika mereka berada di Mesir, mereka memperoleh hal yang sama. Mereka menjalani perbudakan yang sungguh luar biasa. Lalu dong sadar betul, tong harus berseru kepada Tuhan. Tong harus minta ampun. Tong harus kembali mengingat Allah sebagai Tuhan yang menciptakan kita. Lalu mereka berseru secara komunal, secara umat, secara umum. Lalu Allah mendengar. Dan Allah ingat, saya ada punya perjanjian dengan mereka punya nenek moyang. Jadi karya penyelamatan Allah untuk membebaskan umat Israel tersebut ditempatkan dalam agenda besar ilahi, yaitu lewat peristiwa Eksodus, peristiwa keluaran dari Mesir, untuk menjadikan mereka umat ini sebagai bangsa pilihan, sebagai bangsa yang dimerdekakan. Bukan merdeka secara fisik saja, tetapi juga merdeka di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, makna perjanjian atau berit kasih karunia Allah menyatakan bahwa Allah sejak semula, Allah menghendaki relasi dengan umatnya dalam bentuk ikatan. Jadi saya sudah buat perjanjian dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Secara komunal, secara umum umat datang berseru, minta ampun kepada Tuhan, Allah mendengar. Tetapi lebih daripada itu, makna perjanjian ini lebih kepada sebuah ikatan. Ikatan apa yang dimaksud? Yaitu melalui sebuah ikatan atau relasi antara personal dan intim. Itu berarti Allah lebih menekankan hubungan pribadi lepas pribadi dengan Tuhan yang intim. Nah, umat dijadikan Allah sebagai miliknya, sehingga mereka dipanggil untuk hidup secara khusus di dalam kekudusan dan sesuai dengan karakter ilahi. Nah, di sini kita tahu bahwa bukankah setiap kita akan peduli kepada sahabat, kepada anggota keluarga kita yang terdekat, ini secara emosional. Nah, tetapi Allah yang adalah pencipta tentulah dia juga mengasihi semua umat. Tetapi dia lebih kepada relasi. Siapa yang memiliki hubungan relasi baik dengan Tuhan? Tuhan mengasihi semua manusia tanpa melihat orang baik, orang jahat. Tetapi dia lebih kepada sebuah ikatan personal yang intim dengan Tuhan. Yaitu orang yang percaya, orang yang beriman kepadanya. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, oleh sebab itu, karya penyelamatan ini yang Allah lakukan, sesungguhnya kalau kita mau melihat ketika umat Israel ditindas di Mesir, dia bisa saja dengan kekuasaannya, kedaulatannya, dia bisa melawan Firaun. Tetapi tidaklah demikian. Allah memilih proses sejarah. Untuk itu, ia memanggil dan memakai Musa yang tinggal di Midian itu sebagai media karya penyelamatannya. Jadi Allah bisa saja dia pakai, dia punya kedaulatan itu, tapi Allah mau untuk menyatakan dirinya lewat umatnya, lewat setiap orang yang hidup percaya kepadanya, yang dia lihat ini berkenan untuk melakukan, menyatakan kuasanya, dia pakai. Supaya apa? Supaya menjadi berkat dan orang lain juga dapat diselamatkan. Nah, itulah sebabnya kalau kita membaca di bagian lain dari kitab ini, yaitu di kitab Keluaran 3 ayat 2,
Ketika Musa sampai di Gunung Horeb, yaitu Sinai, ia melihat penampakan yang tidak biasa. Diceritakan dalam kitab ini bahwa lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat, dan tampaklah semak duri itu menyala dan tidak dimakan api. Dalam Keluaran 3 ayat 2. Jadi inilah sebuah langkah awal ketika pemanggilan Musa itu. Ada sebuah peristiwa teofani. Teofani ini adalah sebuah peristiwa penyataan atau manifestasi Allah. Allah hadir, dinyatakan melalui semak duri yang menyala tetapi tidak terbakar, sebagai media pemanggilan dan pengutusan Musa. Dan penyataan Allah melalui api bukanlah sesuatu yang asing dalam tradisi iman umat Israel. Sebab di dalam Kejadian pasal 15 ayat 17, Allah juga telah menampakkan diri kepada Abram, yaitu dalam bentuk perapian yang berasap beserta sulu yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging. Dalam Keluaran 19 ayat 18 menyatakan bahwa di Gunung Sinai itu ditutupi oleh asap karena Tuhan turun di atasnya dalam api. Jadi asap itu membumbung seperti asap dari dapur dan seluruh gunung itu gemetar. Sedangkan di Ulangan 4 ayat 24 di sana juga Allah menyatakan diri bahwa Dia itu Tuhan yang menyatakan diri seperti api yang menghanguskan. Dia Allah yang cemburu. Jadi dalam peristiwa teofani tersebut, manifestasi Allah tidak senantiasa dalam bentuk manusia. Itulah yang terjadi. Nah, tetapi dalam bentuk api. Dia hendak menyatakan kekudusannya. Jadi bagian itu bagi umat yang cemar, bagi umat yang tidak hidup di dalam kekudusan Allah, api itu akan menghanguskan. Nah, karena itu di dalam Keluaran 19 ayat 14, ketika umat Israel hendak berjumpa dengan Allah, Musa bilang begini, kamu harus menguduskan diri terlebih dahulu. Kamu harus membersihkan pakaian kamu. Sebab api Allah akan menghanguskan setiap orang yang hidupnya cemar. Ini adalah sebuah simbol. Jadi secara simbolis, Allah yang menyatakan dirinya melalui api hendak menyatakan bahwa Ia mengutus Musa agar membawa umat Israel sebagai umat yang kudus baginya. Jadi tidak boleh sembarang-sembarang datang kepada Tuhan, harus dikuduskan. Nah, karya penyelamatan Allah dengan melepaskan umat Israel dari kekuasaan bangsa Mesir hendak menjelaskan kepada kita bahwa Allah itu punya power, Allah itu punya kekuatan, sehingga Dia dapat melakukan segala sesuatu oleh karena kekuatannya yang Dia berikan kepada manusia. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Allah, maka makna ketika bangsa Israel dibawa keluar dari Mesir, sesungguhnya umat Israel itu bukan saja dibebaskan dari status belenggu dosa, tetapi lebih kepada karakter pola hidup mereka. Bahkan Allah mau supaya peristiwa keluaran dari Mesir itu bukan sekedar peristiwa imigran, ya, migrasi, orang berpindah dari satu tempat ke tempat lain, tetapi adalah sebuah perpindahan dari kehidupan yang lama kepada kehidupan yang baru ketika mereka menjalani sebuah proses yang Allah lakukan lewat kehidupan Musa ini. Bapak Ibu yang dikasihi dan yang diberkati oleh Allah, itu teofani atau penyataan yang dikerjakan manusia lewat Musa dalam pengutusan. Di dalam perjanjian baru, inkarnasi Yesus Kristus itu adalah peristiwa atau puncak teofani atau penyataan Allah. Karena itu, di dalam Yohanes pasal 14 ayat 7, Yesus berkata bahwa sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia.
Jadi di dalam Kejadian 3 ayat 14 kalau kita baca, di sana Allah itu dia menyatakan dirinya sebagai aku adalah aku, atau dalam bahasa Ibrani dibilang Eye Asher Eye. Aku adalah aku yang hadir dalam hidup dan karya Kristus. Tepatnya adalah Sang Firman Allah atau Dabar Adonai. Jadi aku ada sebagai aku dan aku adalah firman Allah yang hidup, yang berinkarnasi sebagai manusia untuk melakukan karya penyelamatan. Sehingga di dalam Yohanes 5 ayat 17 Yesus berkata, Bapakku bekerja sampai sekarang maka aku pun bekerja. Maka bagian inilah yang terus menjadi sebuah bagian di mana terjadi sebuah pengutusan. Kalau Allah bekerja sampai saat ini, maka Yesus bilang aku juga bekerja sampai saat ini, maka Roh Kudus juga bekerja sampai saat ini, maka tidak ada alasan untuk Bapak Ibu dan saya juga sebagai umat pilihan Tuhan untuk bekerja sampai saat ini. Bekerja seperti apa? Lewat pengutusan, lewat pemanggilan untuk melakukan segala karya penyelamatan Allah. Karya penyelamatan Allah yang bagaimana? Yaitu sebuah pembebasan bagi umat Tuhan. Sebuah pembebasan yang harusnya dilakukan dari diri kita dulu. Itulah yang dilakukan oleh Musa. Ketika dia berada di Mesir 40 tahun, dia melihat bahwa tidak ada keadilan di sana, ada penindasan dan lain sebagainya. Dan dia berdiri untuk menegakkan keadilan, walaupun akhirnya dia harus pergi. Dan di sanalah Allah melihat kesetiaannya, ketaatannya, kehidupannya yang hidup takut akan Tuhan. Di sanalah dia diproses dari seorang pangeran kerajaan, lalu dia turun menjadi seorang penggembala ternak. Tetapi dia menjalani kehidupan itu dengan penuh sukacita, sebab dia tahu bahwa Allah menyertainya. Dan dalam proses itulah terjadi sebuah pemilihan dan pemanggilan untuk pergi dan membebaskan umat Tuhan yang berada di Mesir. Bagian ini juga menjadi rujukan bagi umat yang percaya kepada Tuhan. Ketika kita telah menerima kasih karunia Tuhan, kita telah menerima anugerah Allah yang besar, yang telah menyatakan teofaninya lewat inkarnasi Yesus Kristus bagi kita lewat penyataannya, maka kita dibawa untuk sebuah tanggung jawab iman, untuk menyatakan keadilan, untuk menyatakan kesejahteraan, untuk menyatakan pembebasan di dalam seluruh kehidupan kita. Hari ini luar biasa, karena anak-anak kecil, anak-anak pemuda mereka boleh tampil memuji memuliakan nama Tuhan. Orang tua harus bangga, karena pasti orang tua memberikan didikan yang baik. Ini sebuah pengutusan, jadi pengutusan itu terjadi bukan untuk pergi saja mewartakan firman Tuhan, tetapi pemilihan, pengutusan yang Allah peruntukkan, yaitu supaya sebagai orang tua kita melakukan tanggung jawab kita. Dalam tugas tanggung jawab pekerjaan kita melakukannya dengan baik. Kita melakukannya supaya ada pembebasan yang kita lakukan di tengah-tengah segala tanggung jawab kita. Pembebasan yang merujuk kepada hidup takut akan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam melaksanakan karya keselamatan, Allah lebih melihat kepada hubungan relasi perjanjian dengan umatnya. Kita semua telah berjanji, ya saya berjanji mengikut Engkau Tuhan, pikul salib. Dalam hidup rumah tangga juga kita berjanji, dalam pernikahan. Ketika anak-anak kita dibawa untuk baptis, kita juga berjanji. Bahkan ketika kita mengangkat tanggung jawab di tengah pekerjaan, di tengah kehidupan sosial bermasyarakat, ada begitu banyak janji yang kita lakukan. Tetapi bagian ini Allah mau mengarahkan kita bahwa janji yang Allah maksudkan ialah supaya kita mengikat sebuah janji relasi yang indah dengan Allah, supaya semua janji-janji yang kita ucapkan di tengah-tengah dunia ini dapat kita pegang, dapat kita lakukan dengan baik. Nah, supaya apa? Supaya Allah memproses kita juga seperti Dia memproses Musa.
Tidak ada yang akan Allah lakukan secara instan. Walaupun dia itu Allah yang berkuasa, dia Allah yang berdaulat. Tak mungkin kita sakit langsung kita bilang, Tuhan saya mau sembuh, langsung kita sembuh. Tak ada. Tapi dia proses kita. Dia proses supaya iman kita bertumbuh kepadanya. Dalam kehidupan rumah tangga ada pergumulan-pergumulan yang panjang. Tuhan, kenapa pergumulan ini banyak? Tapi Tuhan bilang, kau ikut satu proses. Supaya apa? Supaya engkau melihat bahwa engkau punya Allah yang berkuasa. Dalam pekerjaan, dalam pendidikan anak-anak, dalam kehidupan bermasyarakat, ada banyak gumul yang kita alami. Kemarin di Organda ini juga pagi-pagi ribut karena orang mabuk banyak. Terus apa yang harus kita lakukan? Tong berdoa toh? Jangan kita pakai tangan besi, tong berdoa. Karena kalau kita bicara dengan orang mabuk pasti dia tidak akan dengar. Begitu. Begitu banyak hal yang harus dibebaskan, ditolong, dipulihkan. Oleh sebab itu Allah mengutus Musa pergi ke Mesir untuk membebaskan umat itu. Umar yang tegak tengkuk, engkau bawa mereka keluar karena mereka telah berseru meminta ampun. Tahap 3, Musa bawa dorang jalan 40 tahun lamanya di padang gurun. Apakah dong dengar-dengaran? Tidak toh? Ada saja yang mereka buat. Mereka kembali, mereka bersungut-sungut, mereka menyembah berhala, membangun korban untuk para berhala. Dan dong bilang lebih baik tong mati di Mesir daripada kita harus jalan dan mati di sini. Mereka tidak mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan. Tapi apakah Tuhan meninggalkan mereka? Tidak. Dia tetap setia menolong mereka. Karena misi itu, dia ingin menyelamatkan umatnya. Bapak Ibu yang dikasihi dan yang diberkati oleh Allah. Maka pemanggilan dan pengutusan Musa menjadi efektif karena terlebih dahulu Allah menyatakan diri melalui semak duri yang menyala dan tidak terbakar. Dalam peristiwa teofani itu Allah menyebut bahwa aku adalah aku adalah penyelamat. Maka dalam perjalanan hidup kita juga, ketika kita mengalami banyak hal dan Allah mau memungkinkan kita untuk melakukan sebuah misinya, maka pasti Allah juga akan menyatakan itu lewat sesuatu hal bagi kita. Dan Allah bilang, aku adalah penyelamat. Terkadang sebagai manusia kita tidak dapat memahami apa yang Allah mau. Tetapi kita harus berdoa. Di masa kini, peristiwa teofani Allah telah dinyatakan di dalam inkarnasi Kristus. Karena itu, dengan inkarnasi Kristus menjadi manusia, kita dapat melihat dan menemukan penyataan Allah di dalam realitas kehidupan kita hari lepas hari. Di dalam setiap penyataan Kristus di tengah-tengah realitas sehari-hari itu membawa kita untuk apa? Kita harus hidup di dalam kekudusan. Semua aspek kehidupan adalah kudus. Semua karya dan profesi kita adalah kudus. Setiap tanggung jawab kita adalah kudus. Dan kita juga disebut sebagai orang yang kudus. Jadi Bapak Ibu harus paham bagian ini. Kudus itu apa? Kudus itu berarti bukan suci. Tetapi menjadi orang kudus yaitu orang yang dipisahkan, orang yang dipilih dari tengah-tengah dunia ini, dikuduskan untuk Allah. Dan di dalam pengudusan itulah Allah memproses kita untuk melakukan yang terbaik bagi Dia. Jadi orang kudus itu ada orang baik, orang terbaik, pemalas ibadah, rajin ibadah, yang melakukan kejahatan, yang tidak melakukan, semua ada situ. Kamu telah dipilih, percaya kepada Kristus, oke, kau jadi milik Tuhan. Maka di tempat sinilah engkau diproses untuk menjadi milik kepunyaan Allah. Diproses di mana? Dalam keluarga, di tempat bekerja, di mana-mana Tuhan memproses kita. Supaya kita menjadi berkat, dan lewat hidup kita tanpa sadar kita telah diutus ke dalam dunia ini untuk menyatakan karya penyelamatan Allah. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.